Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan yang positif. Saya Sultan Hasana. Pada video ini saya akan menyampaikan secara ringkas keterampilan manajemen bencana, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, serta teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Mari kita mulai perjalanan untuk menjadi manajer yang lebih efektif dan strategis. Modul pertama, intermediate management skill. Dalam dunia bisnis, peran manajer sangat penting untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Apa yang disebut dengan manajemen? Manajemen adalah proses mengkoordinasikan sumber daya, baik manusia, keuangan, fisik, maupun informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 4 fungsi dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Pertama, perencanaan untuk menetapkan tujuan organisasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapainya. Yang kedua, organisasinya dimaksudkan untuk menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan bagaimana pekerjaan akan dibaiki. Ketiga, pengarahan dimaksudkan untuk memotivasi dan mengarahkan anggota bekerja menuju tujuan tersebut. Dan yang keempat, pengendalian dimaksudkan untuk memantau kinerja dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Di setiap tingkat organisasi, peran manajer itu bervariasi. Manajer kerja berfokus pada strategi besar perusahaan, manajer menengah bertugas mengimplementasikan kebijakan, dan manajer yang pertama bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Setiap jenis manajer memerlukan keterampilan teknis, konseptual, interpersonal, dan komunikasi yang berbeda sesuai perannya. Selanjutnya, marilah kita bergerak ke sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Pada dasarnya, perencanaan adalah tentang menetapkan tujuan dan memetakan cara terbaik untuk mencapainya. Salah satu alat terpenting dalam rencana perusahaan adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Ini mencakup proyeksi penjualan, biaya produksi, beban administrasi, serta biaya sumber daya manusia. Melalui anggaran, perusahaan dapat mengkoordinasikan aktivitas, memantau kinerja, dan memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal. Selain perencanaan, pengendalian perusahaan juga sangat penting. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian akan membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, mengatasi hambatan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Submodul ketiga dalam manajemen bisnis adalah intermediate problem solving and decision making. Dalam setiap organisasi, kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat itu sangat penting, terutama dalam kondisi ketidakpastian dan risiko. Kita sering dihadapkan pada keputusan yang harus diambil berdasarkan situasi yang dinamis, sehingga perlu berpikir bagaimana untuk memahami tentang sistem. Berpikir sistem adalah pendekatan yang melihat fenomena sebagai bagian dari keseluruhan. Organisasi adalah sistem terbuka, di mana setiap bagian saling berhubungan dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa kondisi yang mungkin dihadapi oleh seorang manajer. Yang pertama, kepastian, di mana semua variabel diketahui dengan pasti. Yang kedua, risiko, di mana variabel memiliki beberapa probabilitas atau kemungkinan. Yang ketiga, ketidakpastian, di mana sedikit informasi yang tersedia dan sulit diprediksi. Dan yang keempat ada konflik, di mana keputusan dapat dipengaruhi oleh pesaing atau ahli. Manajer yang baik harus bisa menganalisis permasalahan serta menganalisis situasi dengan menggunakan berbagai alat seperti analisis risiko, business impact analysis, serta membuat keputusan secara optimal. Selain itu, dalam beberapa situasi, pendekatan seperti game teori juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan satu pihak bisa mempengaruhi pihak lain, terutama dalam situasi bersaing bisnis. Sebagai kesimpulan, keterampilan manajer tingkat menengah, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, serta
serta kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat adalah elemen kunci untuk berhasil bisnis. Dengan menguasai keterampilan ini, kita akan menjadi manajer yang lebih efektif serta mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Terima kasih dan selamat melanjutkan perjalanan menuju kepemimpinan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.